Selamat pagi Sri Kandis TC. Tetap semangat dan tetap bahagia ya. Oke, bertemu lagi dengan saya Pak Anton. Pada video ini saya akan menjelaskan motif ekonomi. Oke, baik, sekarang perhatikan gambar yang ada di sisi sebelah kanan. Oke, saya yakin kalian sering melakukan aktivitas atau tindakan ekonomi tersebut. Nah, kira-kira tindakan apa yang ada pada gambar ya, yang ada di video ini? Ya, ini tindakan ekonomi yang kaitannya dengan konsumsi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Baik, sebelum saya menjelaskan motif ekonomi, coba simak ini cuplikan yang saya ambil dari buku Dasar-Dasar Ekonomika, begitu ya. Nah, sekarang mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Ya, tanda tanya ini ya. Kira-kira kenapa? Mengapa? Nah, sebenarnya manusia mau melakukan kegiatan ekonomi itu karena adanya motif atau dorongan yang tumbuh pada manusia tersebut. Nah, kalau dalam gambar berarti seorang ya, ada ya mungkin siswi STC ya, itu ada dorongan, ada motif melakukan tindakan tersebut begitu ya. Nah, motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi itu adalah kebutuhan yang dirasakannya. Tanpa kebutuhan, manusia tidak akan melakukan suatu kegiatan. Oke ya, jadi gambar ini menunjukkan bahwa ada sesuatu atau dorongan di mana ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari gambar terlihat bahwa kebutuhannya adalah kaitannya dengan apa itu? Ya, kaitannya dengan konsumsi buah-buahan, begitu ya. Nah, motif ekonomi yaitu setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Nah, seperti gambar yang ada di sisi kiri. Kira-kira aktivitas apa atau tindakan ekonomi apa yang sedang dilakukan? Ya, di sana ada seseorang begitu ya yang sedang pegang ponselnya. Kira-kira di situ tertulis e-commerce market, berarti di sini ada pasar ya, pasar online. Berarti di situ ada tindakan ekonomi ya. Kemungkinannya orang tersebut akan melakukan pembelian secara online. Nah, pasti punya alasan atau dorongan kenapa seseorang tersebut melakukan suatu tindakan, entah untuk memenuhi kebutuhannya atau memang ada kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak bisa ditunda lagi, maka cepat-cepat online begitu ya. Ini hanya satu contoh gambaran apa itu motif ekonomi. Nah, macam-macam motif ekonomi. Nah, jadi motif ekonomi itu ada beberapa contoh atau macam jenis begitu ya. Di sini saya hanya menampilkan 4 saja. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, suatu tindakan seseorang yang didorong oleh hasrat ingin memenuhi suatu kebutuhan itu dikatakan sebagai motif ekonomi. Kita ingat materi sebelumnya tentang kebutuhan, bahwa kebutuhan manusia itu jenisnya sangat banyak ya. Mulai dari yang primer, sekunder, tersier, kebutuhan sekarang, kebutuhan mendatang, dan seterusnya, sangat banyak sekali. Dan saya rasa setiap ya kita mulai bangun pagi sampai nanti tidur lagi, itu kebutuhan kita sangat banyak begitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, memperoleh laba. Ya, jadi motif ini bagaimana? Jadi motif ya di mana segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi untuk mendapatkan laba. Nah, ini berarti kaitannya dengan
usaha, ada sesuatu atau ada tujuan untung atau laba yang akan diperoleh. Oke, itu ya yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, motif memperluas usaha. Nah, apa itu? Di sini memperluas usaha ekonomi setelah seseorang sukses mengembangkan usahanya dan mendirikan cabang-cabang usaha lainnya atau usaha yang sama tetapi berbeda tempat. Jadi kalau kita perhatikan, ada beberapa pengusaha setelah sukses di daerah tertentu, dia akan atau seseorang tersebut akan membuka cabang baru. Ya, harapannya nanti ke depan juga akan laku begitu ya, atau lancar begitu usahanya. Dan itu selalu akan terulang dan terulang. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sekeliling kalian itu ya, kalau ada satu usaha membuka cabang satu lagi, cabang lagi. Nah, ini berarti ada motif ekonomi di situ, yaitu memperluas usaha. Yang keempat, yaitu motif mendapatkan penghargaan. Jadi suatu tindakan seseorang yang didorong untuk mendapatkan suatu penghargaan. Nah, saya yakin ini saling terkait ya. Misalnya kalau kita sebagai pengusaha dapat membuka cabang baru, pasti ya secara sosial kita akan mendapatkan penghargaan. Wah, hebat ya, usahanya lancar, usahanya berkembang dan seterusnya. Nah, ini yang saya sampaikan macam-macam motif ekonomi. Nah, sebenarnya nanti ada motif yang lainnya. Teman-teman bisa membaca di buku begitu ya. Ini hanya sekilas saja tentang macam-macam motif ekonomi. Oke, semoga paham ya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video tentang motif ekonomi. Semoga penjelasan Pak Anton jelas, dapat dimengerti. Dan semoga satu lagi yaitu bermanfaat ya. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, begitu ya. Untuk daftar pustaka masih sama ya, seperti yang sudah-sudah. Oke, akhir kata sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.